Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Julius Ranimpi, MSI, PhD, Psikolog. Bacaan firman Tuhan kita di pagi ini terambil dari Kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Judul renungan kita di pagi ini, layakkah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa diharapkan dari Rut ketika ia memutuskan untuk meninggalkan negerinya dan mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem? Secara tidak langsung ia menempatkan dirinya ke dalam lapisan minoritas yang cukup tebal. Dia perempuan asing, tidak sekedar asing biasa, namun orang Moab plus menyandang status janda. Belum lagi jika dilihat dari latar historisnya, dalam kitab suci kita belajar bagaimana stereotip yang dimiliki orang-orang Moab, khususnya bagi perempuan Moab. Dengan latar belakang sedemikian rupa, hipotesis yang kita miliki adalah identitas Rut sama sekali jauh dari hal positif. Anggapan di atas bisa saja kemudian mengantar kita pada keheranan terhadap ungkapan yang dilontarkan Boas pada ayat bacaan kita hari ini. Dia tidak memanggil Rut dengan sebutan yang kasar atau menghina, namun justru dengan penyebutan anakku, serta memberikan berkat. Untuk memahami sikap Boas ini, kita akan menemukan beberapa petunjuk bahwa reputasi Rut di tanah Yehuda justru sangat positif. Hal itu bisa kita lihat pada Rut pasal 2 ayat 6 dan ayat 11 dan Rut pasal 3 ayat 11. Pada bagian itu, reputasi Rut yang penuh dengan kebaikan telah diketahui oleh Boas. Reputasi itulah yang kemudian menjadi pegangan Boas untuk kemudian mengiyakan permintaan Rut, sekalipun ia tahu masih ada kerabat lain yang lebih berwenang untuk mengambil Rut sebagai istri. Apa yang Boas tunjukkan di sini adalah sebuah tindakan yang meresikokan reputasinya sebagai orang terpandang di lingkungannya untuk melakukan sebuah tindakan penebusan sekaligus pemulihan. Dinamika relasi antara Rut dan Boas menunjukkan kepada kita dua hal penting. Pertama, dengan segala keberadaannya, Rut menyadari bahwa dirinya sangat memerlukan seorang penolong atau penebus. Sama seperti Rut, kita adalah orang-orang yang tidak punya kelayakan untuk ditebus. Tidak ada kebaikan apapun yang dapat menjadi pertimbangan bagi ditebusnya kita. Kedua, melebihi Boas, Allah karena begitu mengasihi kepada kita, Ia mau menebus kita. Allah mempertaruhkan reputasinya, padahal tidak ada keharusan baginya untuk menebus kita. Reputasi Allah dipertaruhkan dengan menjadikan dirinya sama dengan manusia, berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi sampah masyarakat, mereka yang berdosa. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Lalu, masihkah kita menjadi orang yang selalu mengutamakan reputasi diri, pencitraan diri, menyombongkan diri, sembari menafikan sesama, bahkan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, refleksi kita di pagi ini, setiap kali kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik bagi orang lain, apakah kita lalu merasa layak untuk dapat penghargaan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Mampukanlah kami untuk melakukan yang Kau perkenankan. Amin.